Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris with Mr. Yan. So welcome back to Learning English with Mr. Yan. My beloved students of class 3A, 3B, and 3C, kita hari ini akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran dengan topik bahasan yang sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya ketika kita melakukan pembelajaran melalui Zoom. In the two previous meetings, we have already met via Zoom and then we discussed everything there about simple present continuous tense, simple past continuous tense, and the last one that you learn is passive voice, how to make a passive voice. Dan perlu adik-adik kalian ketahui bahwa passive voice yang kemarin kalian pelajari adalah passive voice untuk tenses present. Ya, untuk tenses present. Maka kemarin how to make the sentence menggunakan dalam passive voice ini menggunakan to be present. Menggunakan subject, kemudian diikuti to be, setelah to be diikuti verb 3 by dan seterusnya. Nah, to be yang kemarin kita bahas, yang kita diskusikan masih menggunakan to be present. Karena passive voice yang kita bahas kemarin masih passive voice untuk tenses present. Dan hari ini kita akan mencoba maju selangkah, yaitu membahas tentang passive voice yang menggunakan tenses past atau passive voice yang ada digunakan ketika untuk menceritakan peristiwa yang sudah lalu. Nah, bagaimana cara membuat passive voice dengan menggunakan tenses past tense? Maka ikuti terus Learning English with Mr. Yan. Passive voice past atau passive voice dengan menggunakan past tense pada prinsipnya sama dengan passive voice yang kita pelajari sebelumnya. Yang berbeda nanti hanya ketika when you want to construct the sentence, ketika kalian ingin membuat kalimatnya. Kalau secara definisi sama, bahwa passive voice adalah kalimat pasif yang kata kerjanya biasanya berawalan di atau ter. Ditendang, kemudian dibantu, dihubungi, kemudian dipelajari, dan sebagainya. Yang berawalan di atau ter, itu passive voice. Nah, yang membedakan dengan yang kemarin hanya ada pada bagian to be. Kalau kemarin passive voice yang kita pelajari adalah passive voice present dengan rumus atau dengan formula subject, diikuti to be, kemudian diikuti verb 3 dan by seterusnya. To be yang digunakan adalah is, am, are, tergantung dari subjeknya ya. Nah, karena kita menggunakan present maka to be-nya is, am, are. Nah, kali ini kita akan belajar passive voice menggunakan to be past tense karena kita belajar passive voice untuk past tense. Kalau secara formula atau rumus how to construct a sentence sama, subject, to be, kemudian verb 3. Yang membedakan ada di to be-nya. Kalau kemarin to be-nya is, am, are, sekarang was dan were. Seperti biasa, to be past tense itu kan was atau were. Maka rumusnya menjadi subject, to be-nya was atau were, bukan is, am, are ya, tapi was atau were, tergantung subjeknya nanti. Kemudian diikuti verb 3, kemudian by, seterusnya. Nah, contohnya, misalnya, kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya. Kalimat kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya ini menggunakan tenses present atau past. That is the question. Itu pertanyaan yang perlu kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum merubah itu ke dalam bahasa Inggris. Kalimat kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya. Ini menggunakan present atau menggunakan past. Ingat, kalian sudah belajar present, sudah belajar past. Masing-masing punya fungsi. Kalimatnya adalah kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya. Present atau past? Ya, menggunakan past. Kata kuncinya gampang. Untuk menentukan present atau past, kuncinya gampang. Tinggal dilihat saja keterangan waktunya. Tadi Ustadz Herian menyampaikan kemarin, ya, ada kata kemarin, keterangan waktunya kemarin. Kemarin adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Karena sesuatu ini sudah kita lakukan atau sudah terjadi, maka menggunakan past tense.
Maka kalimat kemarin saya dipanggil, ya, kata kerjanya dipanggil, bukan memanggil. Kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya. Ketika dirubah menjadi bahasa Inggris, maka silakan gunakan passive voice past tense dengan susunan subject, to be, was atau verb plus verb 3 atau verb 3. Maka bagaimana? Kemarin saya dipanggil oleh guru bahasa Inggris saya. Ya, kemarin, yesterday, saya itu subjek. Setelah subjek tadi diikuti to be, ya. To be-nya was atau were. Karena subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah was. Maka menjadi yesterday, keterangan waktu, saya, I sebagai subjek, was sebagai to be. Setelah was diikuti verb 3, dipanggil, dari kata memanggil. Memanggil bahasa Inggrisnya adalah call, itu verb 1. Karena yang dibutuhkan adalah verb 3, maka bukan call lagi, melainkan called, ya, ada ed di belakangnya. Maka menjadi yesterday I was called oleh guru bahasa Inggris saya by my English teacher. So that is easy, right? Kalau itu mudah, maka silakan kalian rubah lagi kalimat-kalimat ini, nanti akan saya tunjukkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ingat, perhatikan apakah itu menggunakan passive voice present atau passive voice past tense. Perhatikan kata kuncinya, biasanya ada di keterangan waktu. Oke? Maka thank you so much for you who have submitted your work. Terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya kemarin di pertemuan sebelumnya. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Kalau yang belum, silakan dirapel dengan tugas yang sekarang. Ini akan saya masukkan ke dalam nilai tugas. So thank you so much for today. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, silakan tanyakan melalui WA seperti biasa di nomor yang kemarin sudah saya beritahu. And then let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.